Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, berjumpa dengan saya. Ya, perkenalkan, saya Dandi Bahtiar yang pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk menjadi dosen, pengampu dosen pengantar akuntansi 2. Eh, Khususnya untuk mahasiswa UNPI, Prodi Manajemen semester 3, semester 2 ya. Saya sebagai yang dipercaya sebagai dosen pengampu pengantar akuntansi 2. Nah, sebelumnya tentu teman-teman sudah belajar tentang pengantar akuntansi 1 ya. Menurut informasi kalau nggak salah dosennya Ibu Dr. Reni. Nah, untuk pengantar akuntansi 2 dipercayakan kepada saya. Nah, teman-teman, ini sebagai sesi perkenalan ya, sekaligus juga untuk mengetahui apa saja yang akan kita pelajari di pengantar akuntansi 2. Oke, saya akan share screen. Oke, teman-teman, materi pengantar akuntansi 2 ini berisi tentang materi-materi pendalaman dari atau lanjutan dari pengantar akuntansi 1. Nah, tentu saja teman-teman ini akan berkaitan ya. Jadi teman-teman tetap harus menguasai pengantar akuntansi 1. Adapun ya pengantar akuntansi 1 itu khususnya yang materi yang pokok-pokok materi yang teman-teman harus kuasai, yaitu 1 tentang persamaan akuntansi ya, di mana butirnya itu adalah aktiva sama dengan pasiva ya. Nah, aktiva itu terdiri dari apa ya? Aktiva itu adalah eh, kalau di dalam neraca itu berada di sebelah eh, kirinya ya, dan kanannya itu adalah pasiva. Nah, di aktiva itu terdiri dari aset-aset ya, atau bisa juga disebut adalah eh, kekayaan dari perusahaan ya. Nah, aset-asetnya pun terbagi-bagi ya, ada aset tetap, ada aset lancar, ada aset tetap ya, dan aset lancar pun nanti akan dibagi-bagi. Dan tentu saja teman-teman seharusnya sudah menguasai tentang persamaan akuntansi ini ya, khususnya tentang aset ini. Uh, Kemudian di pasipa itu ya isinya adalah utang dan modal ya, atau dengan kata lain adalah sumber dari kekayaan perusahaan ya. Misalnya kalau gedung sumbernya dari mana, hutang ataukah modal ya. Eh, Kemudian yang harus sudah Anda kuasai juga adalah jenis-jenis akun dan perlakuannya ya. Contoh misalnya jenis akun di Aktiva itu kan ada asetnya itu berupa aset lancar, itu berupa kas ya, akunnya itu akun kas. Nah, si akun kas ini dia punya perlakuan khusus di akuntansi. Misalnya misalnya kita kasih contoh akunnya akun kas dan akun hutang jangka panjang ya. Misalnya Anda membutuhkan ya, perusahaan Anda membutuhkan
mm, modal ya, bukan modal biaya untuk operasional ya. Nah, Anda pergi ke bank untuk meminjam hutang ya, untuk meminjam uang, meminjam apa namanya ya hutang lah ya. Kalau di Anda akan dicatatnya sebagai hutang jangka panjang. Misalnya pinjam ke banknya itu 10 tahun, 1 miliar. Nah, ketika transaksinya sudah terjadi dan uangnya ditransferkan ke rekening perusahaan Anda, maka akan terjadi dua penginputan. Yang satu kasnya itu akan bertambah sebesar 1 juta ya. Dan di sisi eh, kreditnya juga akan bertambah eh, yaitu hutang jangka panjang sebesar 1 miliar. Nah, dua akun ini mempunyai perlakuan yang berbeda. Di satu sisi hutang apa namanya kas ketika bertambah maka si kasnya akan berada di sisi debit ya, dan hutang jangka panjang ketika dia bertambah sebaliknya dia akan berada di sisi kredit. Nah, bagaimana ketika Anda misalnya pada tahun pertama membayar hutang jangka panjang atau mengangsur, maka perlakuannya akan berbeda pula. Nah, tadi kas itu ketika bertambah dia akan di debit. Tapi ketika kita keluar uang, ya, atau uang kas kita berkurang, berarti si kasnya itu akan berada di posisi kredit. Ya. Sedangkan kalau hutang jangka panjang ketika bertambah, kreditnya akan, posisinya akan di kredit, ketika berkurang, posisinya akan di debit. Gitu ya. Nah, itu termasuk jenis-jenis akun dan perlakuannya. Dan eh, poin kedua ini juga teman-teman harus sudah menguasai. Poin ketiga yaitu jenis laporan keuangan. Nah, standar di Indonesia, laporan keuangan yang standar itu adalah ada 5 ya, yaitu neraca atau kalau di apa namanya di perusahaan itu namanya posisi eh, ke apa posisi keuangan ya. Yang kedua, laporan laba rugi. Terus laporan ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, itu singkatnya CAL. Nah, ini adalah laporan standar yang teman-teman sudah tahu ya, neraca itu atau posisi keuangan itu seperti apa ya, laporan laba rugi seperti apa, laporan perubahan modal seperti apa, laporan arus kas itu seperti apa, dan catatan atas laporan keuangan itu seperti apa ya. Nah, nanti juga kita akan sedikit dibahas juga ya, diperdalam tentang jenis laporan keuangan ini. Yang keempat itu ada siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi teman-teman sudah harus paham. Yang pertama itu posisi siklus itu ada di mana ya, terus dari ke mana dan sampai ke mana ya. Kalau saya tuliskan kembali, mengulang ya, siklus akuntansi itu pasti dimulai dari adanya transaksi ya, transaksi kemudian menjadi bukti transaksi ya, karena penting pasti megangnya apa, menjadi pegangannya adalah bukti transaksi.
Dari bukti transaksi ini kemudian dilakukan jurnal. Dari jurnal ini kemudian diposting ke buku besar. Dari buku besar nanti ada jurnal penyesuaian, kemudian jadilah neraca saldo setelah disesuaikan. Ya. Eh, Sebelum jurnal penyesuaian itu ada namanya neraca saldo. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo. Nah, dari neraca saldo setelah penyelesaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyelesaian ini nanti bisa dihasilkan, ya, bisa dihasilkan laporan keuangan. Dan kembali lagi, ya, kalau di dalam praktek pengantar akuntansi satu itu ada jurnal balik, jurnal itu dan jurnal balik, ya. Tapi nanti ketika prakteknya di perusahaan itu semua sudah by system, ya. Yang akan Anda lakukan sebagai tenaga akuntansi, ya, tenaga akunting itu hanya menginput, ya, dan itu inputnya masing-masing, ya. Kalau perusahaan dagang kan ada yang menginput penjualan saja, ada yang menginput pembelian saja, ya, ada yang menginput faktur saja, ya, untuk utang, dan ada yang khusus pegang persediaan, ya, dan itu nanti ada di apa namanya, si bukti-buktinya itu ada khusus di input di ini, apa namanya, ada di bagian akunting, ya. Dia ada yang khusus pegang akuntingnya, ada yang staf-staf akuntingnya. Itu semua adalah pekerjaan akunting. Dan nanti seorang akunting atau supervisor akunting tidak harus membuat apa namanya, membuat proses saldo gitu, ya. Proses saldo disesuaikan, tapi lebih ke dia mengecek dan melakukan jurnal penyesuaian, ya, biasanya. Dan itu rutin setiap hari dilakukan. Dan dilakukan posting dari jurnal ke buku besar itu dilakukan secara komputerisasi, ya. Dilakukan pada akhir eh, hari, sore hari dia posting, kemudian dilihat dia saldonya itu balance nggak, ya. Kemudian di awal hari dia lakukan juga postingnya, dibuka lagi. Nah, itu tergantung dari sistem akuntansi. Tetapi pada prinsipnya teman-teman harus tahu siklus dari akuntansi. Dan yang terakhir itu tentu praktek, ya. Dan ini prakteknya itu kan ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang. Keduanya itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, itu materi pokok yang sudah Anda harus kuasai di pengantar akuntansi satu. Dan di pengantar akuntansi 2, nah, itu ini isinya adalah melanjutkan materi dari pengantar akuntansi 1. Ya, dan setelah Anda menguasai, ya, pengantar akuntansi 1, nanti dilanjut pada pengantar akuntansi 2. Pembahasannya pun lebih khusus, ya, lebih fokus. Kalau secara umum, ya, kalau di buku-buku materi itu, ya, kalau dirangkum kurang lebih, ya, isinya itu kalau saya rangkum itu lebih membahas kepada perbagian, ya. Satu ada akuntansi kas, ada dua ada akuntansi piutang, ada akuntansi hutang, ada akuntansi persediaan, akuntansi aset, dan ada yang apa, di sebagian materi ada akuntansi investasi, ya.
Dan mengingat teman-teman adalah jurusan dari manajemen, maka sangat penting untuk mengetahui akuntansi investasi ya. Nah, di secara garis besar akan saya jelaskan ya akuntansi kas ya. Dalam akuntansi kas itu nanti ada bagian-bagiannya ya. Ada namanya apa namanya kas besar ya. Terus ada namanya kas kecil. Kas besar dan kas kecil pun itu ada metode-metodenya tersendiri ya. Dan perhitungannya juga apa namanya metodenya ada berbagai macam. Nah, di akuntansi kas ini juga teman-teman harus apa namanya harus tahu tentang tambahan di sini ada kas di bank ya. Dan nanti di akhir dari materi akuntansi kas itu adalah rekonsiliasi kas ya. Jadi nanti catatan di bank dengan catatan di perusahaan itu tentunya akan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu harus dilakukan penyesuaian ya. Kalau di perusahaan itu namanya rekonsiliasi kas ya. Jadi ada khusus formnya itu untuk penyesuaian kas ya antara kas di bank dan kas di perusahaan. Yang kedua ada akuntansi piutang dan hampir sama ya. Jadi dalam akuntansi piutang atau hutang itu nanti ada yang namanya buku pembantu ya, buku pembantu. Berarti kalau buku pembantu piutang ya berarti buku pembantu piutang ya. Kalau buku pembantu hutang berarti buku pembantu hutang dan misalnya dari supplier A, B, C gitu ya atau dari PT A, PT B, PT C. Jadi karena akun piutang atau hutang itu tentunya punya beberapa apa punya beberapa eh, akun dari pihak ketiga ya. Misalnya kalau hutangnya itu kan ada hutang ke bank ya, atau hutang jangka pendek, misalnya hutang ke supplier ya. Karena kan supplier masuk dulu gitu, kita belum bayar. Gitu, ya. Nah itu misalnya itu masuknya ke dalam hutang jangka pendek ya. Oke. Kemudian ya, ada akuntansi persediaan ya. Akuntansi persediaan itu nanti kita akan belajar berbagai metode ya. Ada metode average, menghitung persediaan ya. Average, ada FIFO yang paling populer dan masih tetap dipakai ya. Kalau namanya kilo. Average berarti rata-rata. Jadi kalau di akuntansi persediaan itu kan nanti setiap periode misalnya pada umumnya itu sebulan sekali itu ada stock of name ya. Dan di stock of name itu kan ada barang yang rusak, ada barang yang hilang. Nah, tentu saja itu harus ada perlakuannya ya. Nah, perlakuannya bisa dengan average ya rata-rata berapa sisa persediaannya, bisa dengan pipo first in first out, bisa dengan kilo ya first in last out. Dan itu nanti akan dipelajari ya, walaupun nanti pada prakteknya ya kan di perusahaan itu sudah ada mekanismenya ya dengan komputer. Jadi sudah jelas kalau yang keluar itu ada ya, yang masuk ada ya. Dan nanti juga misalnya yang average itu cocoknya untuk perusahaan apa ya, Vivo untuk perusahaan apa, ya, Kilo untuk perusahaan. Yang keempat itu ada akuntansi aset. Nah di sini nanti ada apa namanya mempelajari berbagai macam aset dan perlakuannya ya. Ada aset lancar, aset tetap. Aset lancar itu apa saja ya, aset tetap itu apa saja.
Dan misalnya asal lancar, misalnya di kas itu sebenarnya sudah dipelajari di akuntansi kasnya ya, di akuntansi aset. Ya. Jadi akuntansi kas itu masuk ke dalam akuntansi aset. Nah, terus misalnya ada piutang, ya piutang itu masuk akuntansi aset. Apalagi misalnya yang belum persediaan, nah, untuk persediaan itu masuk akuntansi aset, aset lancar. Nah, di sini yang paling penting itu adalah aset tetapnya ya. Nanti di akuntansi aset ini ya, berarti aset tetap nanti dipelajari tentang perlakuan pada aset-aset tetap ya. Ya secara lebih ya, secara apa namanya ya standar itu adalah adanya apa beban penyusutan. Ya. Jadi bagaimana perhitungan dari beban penyusutan dan nanti di situ ya harus dibuatkan buku khusus ya buku untuk pencatatan aset ya khususnya aset tetap ya jadi ada buku inventaris aset tetap dan yang terakhir nanti akan dipelajari tentang akuntansi investasi ya misalnya teman apa perusahaan-perusahaan teman-teman ini ya perusahaan kita mempunyai apa aset yang diinvestasikan ya misalnya investasinya ke saham, ya, ke obligasi, ya, atau ke aset lainnya ya, yang tergantung perusahaannya. Ada deposito, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan kurang lebih nanti yang akan dipelajari di akuntansi pengantar akuntansi 2 itu adalah materi yang ini, ya. Dan tentu saja nanti ada materi dan praktek juga ya. Ya setidaknya teman-teman paham dan mengetahui gitu. Oh ternyata apa namanya di di dalam akuntansi itu kalau akuntansi kas itu oh begini ya perlakuannya ya. Kalau akuntansi aset tetap itu begini perlakuannya. Ya di persediaan itu oh ternyata begini. Jadi Anda sebagai urusan dari prodi manajemen itu saja ya sebagai calon manajer harus mengetahui eh, akuntansi ya. Jadi nanti kalau Anda mengetahui akuntansi paham, Anda tidak akan eh, tertipu atau tidak akan mudah dibohongi oleh anak buah atau seorang akuntan ya. Dan ini penting bagi kita sebagai ilmu yang bisa bermanfaat ya kelak nanti seandainya Anda memimpin sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, pengantar dari saya dicukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan nanti di sesi-sesi selanjutnya ya kita bisa bertatap muka dan bisa membahas materi-materi dengan lancar dan dihadiri oleh semua mahasiswa. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.